Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Almar Ananda dengan NIM 20050200009. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, program studi Ilmu Administrasi Negara. Saat ini saya sedang melaksanakan perkuliahan Permatasari. Nah, untuk itu adapun yang akan kita bahas pada hari ini yakni mengenai kebijakan internasional terkait lingkungan hidup. Untuk studi kasusnya ini yaitu tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yakni yang pertama, apa itu lingkungan hidup? Tentu dari teman-teman semuanya bertanya-tanya dong, apa sih itu lingkungan hidup? Nah, di dalam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Tentu lingkungan hidup ini merupakan aspek yang paling penting di dunia ini ya. Karena lingkungan hidup ini sangat berpengaruh terhadap ekosistem baik itu alam maupun manusia itu sendiri. Selanjutnya, terdapat kebijakan internasional yang di mana para negara-negara melaksanakan pertemuan atau yang biasa disebutkan dengan konferensi. Di sini yaitu ada konferensi on the Human Environment. Negara-negara sepakat untuk membentuk hukum lunak, yaitu soft law, yakni berkaitan dengan Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 dan Deklarasi Rio pada tahun 1992, yang dimana kebijakan internasional ini mempengaruhi negara Indonesia itu sendiri, yang dimana terdapat agenda 21 yaitu berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, tidak hanya itu juga, perjanjian yang dimaksud adalah ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources. Nah, perjanjian tersebut itu disepakati oleh negara-negara yang ada di ASEAN bersama dengan negara Indonesia tentunya. Sehingga di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan. Nah, pada lingkup nasional, kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini pasti sudah teman-teman ketahui bahwasanya yang akan kita bahas yakni kasus kebakaran yang terjadi di Indonesia. Nah, menjadi pertanyaan dong, apakah kebakaran yang terjadi di Indonesia ini merupakan melanggar perjanjian atau internasional atau konferensi yang telah dilakukan bersama negara-negara termasuk negara Indonesia? Apakah Indonesia melanggar? Mari kita cari terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama, kasus kebakaran hutan dan lahan sangatlah banyak terjadi di Indonesia, baik itu karena alam maupun ulah manusia. Dengan kondisi tropis yang membuat negara Indonesia banyak sekali hutan dan lahan terutama di daerah Kalimantan. Tidak hanya itu juga, hutan dan lahan tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Karhutla Monitoring System, total luas kebakaran di Indonesia 3 tahun terakhir yang terluas ialah pada tahun 2019, yaitu seluas 1.649.258 hektar. Sedangkan pada tahun 2018 total luas kebakaran di Indonesia seluas 529.266,64 hektar. Dan pada tahun 2020 total luas kebakaran di Indonesia seluas 256.942 hektar. Nah, ini merupakan gambaran untuk terkait kasus kebakaran yang di Indonesia. Nah, yang menjadi studi kasus atau aspek yang bakal kita bahas pada kali ini yaitu mengenai kasus kebakaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Bintan yang akan kita bahas.
berdasarkan data sekunder yang saya dapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan, saya melaksanakan langsung turun bersama dan mewawancari Kepala BPBD Kabupaten Bintan bahwa tercatat kebakaran hutan dan lahan ini terjadi baik itu secara alam maupun ulah manusia. Pada periode tahun 2020 tercatat bahwa kebakaran hutan dan lahan ini terjadi sebanyak 182 kejadian selama kurun waktu dari Januari sampai Desember. Sedangkan tahun 2021 sebanyak 163 kejadian dari periode Januari hingga Desember. Tahun 2022 begitu juga sebanyak 129 kejadian. Namun untuk tahun 2023 ini baru terhitung dari bulan Januari sampai dengan Mei tercatat bahwa terdapat 91 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Nah, tentu bisa dilihat teman-teman semuanya memang dari kurun waktu tahun ke tahun kebakaran hutan dan lahan ini mengalami penurunan. Akan tetapi bisa kita lihat untuk tahun 2023 tercatat baru bulan Mei saja kejadian kebakaran hutan dan lahan ini sudah mencapai angka 91. Nah, tentu hal ini sudah dipikirkan oleh pihak BPBD juga ya, karena memang melihat pada saat ini kita mengalami kemarau, tentu kebakaran hutan dan lahan sangatlah menjadi akan terus meningkat di tahun 2023 ini sampai dengan bulan Desember. Jadi memang harapan semua masyarakat kita tidak tidak merasakan itu kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bintan. Jadi berkaitan dengan konferensi itu, kebijakan itu, itulah melahirkan yang namanya SDGs. Apa itu SDGs? Nah, tentu SDGs ini kan Sustainable Development Goals gitu. Bagaimana dari konferensi yang sudah dilakukan pada sebelum-sebelumnya itu menghasilkan pembangunan berkelanjutan. Itu sesuai dengan agenda di konferensi di Rio ya, kalau tidak salah saya di konferensi Rio menjelaskan bahwa ada agenda 21 salah satunya pembangunan berkelanjutan yakni salah satunya di negara Indonesia dan ini SDGs ini sangat mempunyai peran penting untuk Indonesia ke depannya ya dari segi lingkungan hidup pendidikan dan lain sebagainya ada berbagai macam sustainable development goals-nya. Selanjutnya, apa sih yang lembaga yang menanggulangi bencana? Teman-teman pasti bertanya kemungkinan Dinas Lingkungan Hidup mungkin dan jawabannya adalah di BPBD dan B, BP, BNPB. Maaf sebelumnya ini mengalami keterbalikan ya. Sebenarnya nasional yang atas daerah yang bawah gitu. Jadi teman-teman semuanya BN, BNPB ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu merupakan lembaga non departemen ya dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan begitu turunannya juga BPBD yang menaungi penanggulangan bencana baik itu kebakaran hutan, banjir, intinya berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, tentu dari lembaga ini di lingkup Kabupaten Bintan telah melakukan yang namanya kolaborasi aktor-aktor antara pemerintah dan masyarakat juga seperti pembentukan Red Car, tim reaksi cepat sehingga dapat menanggulangi bencana salah satunya bencana kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Bintan. Nah, ini merupakan perwujudan dari bagian dari konferensi itu. Bagaimana caranya kita menjaga lingkungan, bagaimana caranya kita menjaga ekosistem dengan jangan sampai hal ini berpengaruh terhadap perubahan iklim sehingga lapisan ozon semakin menipis. Jadi banyak langkah dan cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara Indonesia untuk untuk menanggulangi bencana, untuk menjaga lingkungan. Jadi itulah dari kebijakan internasional, terus sampai turunannya ke negara Indonesia, apa sih yang
pasti ada kasusnya, terus ada pencegahannya. Itulah bentuk dari proses gitu. Jadi jikalau memang dikatakan melanggar atau tidak, eh, yang kebakaran hutan dan lahan, jikalau dilakukan secara sengaja, itu merupakan melanggar hukum lingkungan internasional. Sedangkan kejadian kebakaran hutan yang memang tidak sengaja karena faktor alam itu bukan dikatakan sebagai bagian dari hukum karena memang itu bagian dari alamnya. Mungkin itu saja ya pembahasan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah dan kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.